Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada perkuliahan online. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transportasi dengan metode stepping stone. Harusnya memang ada 3 metode yang saya jelaskan. Jadi ada stepping stone, kemudian ada modi, dan ada farm. Cuman karena terlalu panjang, jika saya jadikan satu, maka untuk kuliah ini saya jelaskan mengenai stepping stone terlebih dahulu. Catatan, lihat dan pelajari presentasi kelompok 5 untuk ketiga metode tersebut, yaitu metode stepping stone, modi, dan farm. Anda bisa mengaksesnya melalui ini ya. Nah, ini. Dilihat presentasi kelompok 5. Nah, ini penjelasan untuk penjelasan dan revisi disertai dengan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada forum diskusi. Oke, saya lanjut ya. Metode stepping stone. Kasusnya sama ya. Yang kita cari adalah biaya transportasi minimum. Oke, saya langsung. Langkah yang pertama sudah dijelaskan pada kelompok 5. Pada langkah pertama adalah menentukan alokasi dengan menggunakan northwest corner. Maka dihasilkan tabel berikut. Ingat ya, seperti penjelasan saya pada pertemuan yang lalu ya, untuk metode matematis dan northwest corner. Kan diperoleh tabel seperti ini ya. Oke. Ini yang harus Anda pahami, nanti kelompok ini akan memberikan sel ini dinamakan A1, karena ini A, kolom A, dan baris 1. Kemudian ini diberi nama B1, C1, A2, B2, C2. Kemudian A3, B3, dan C3. Oke, saya lanjut ya. Nah ini, pada tahap pertama, lihat sel yang kosong. Dari sel kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi sel yang kosong ada di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, sel yang kosong yang pertama, oke, kita tinjau sel C1. Oke. Nah, ini memang awalnya dari sini, C1. Jadi ini tandanya positif, dimulai dari positif, kemudian turun, negatif, positif, negatif. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Zulhanifah. Untuk perhitungan loncatan batu stepping stone atau stepping stone, apakah tanda yang diberikan pada tanda kelima sudah ditetapkan urutannya? Positif, negatif, dan seterusnya. Ya, jadi memang sudah ditentukan urutannya. Selalu positif, dan negatif. Yang ada di dalam contoh yang dijelaskan itu menggunakan siklus searah jarum jam. Kan? Ini pertanyaan dari Indah Rosida. Apakah boleh jika siklusnya tidak searah jarum jam? Jika boleh, apakah tanda plus dan minusnya tetap atau berubah?
Jadi boleh, ya. Boleh searah jarum jam. Tapi tandanya selalu positif, negatif, ya. Jadi kalau Anda mau berlawanan arah jarum jam, ya ini tetap positif, ini negatif. Kemudian kalau turun jadi positif, kemudian ke sini jadi negatif. Lanjut. Oke, selanjutnya jalur tersebut hanya mengikuti sel yang terisi, kecuali pada sel kosong yang sedang dievaluasi. Jadi kalau ada yang kosong di sini, ini paling tidak harus ada yang sudah terisi. Nah, ini terisi, terisi, terisi. Jadi misalkan ini kosong, ya nggak boleh, ya nggak bisa dibuat jalur tertutup. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita lihat tadi kan kita tinjau C1. Atau ada yang menuliskan selnya C,1 ya. Nah, ini tandanya tadi sudah ya, sudah dipahami ya tandanya ya. Positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kalau kita mau mencari C1, ya positif 5 dikurangi atau ditambah dengan negatif 12. Ikuti ininya ya. Tandanya ya. Ditambah dengan 10, kemudian dikurangkan dengan 5. Sehingga diperoleh min 2 hasilnya. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertama tadi kita lihat C1. Karena ini positif, ke bawah negatif, kemudian positif, kemudian negatif, lalu ke sini. Oke. Nah, ini C1-nya tadi ya. 5 min 12 ditambah 10 dikurangi 5 ya. Nah, ini saya lingkari aja biar paham. Oke, saya lanjut ke sel A2 ya. Oke, saya lanjut ke sel A2. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Lanjut ke sel A2. A2 di sini berarti ya. Kita mulai ya. Ini negatif. Saya ke sini ya. Ini positif. Kemudian ke negatif. Dilanjut ke sini positif. Dilanjut ke sini negatif. Dilanjut ke sini positif ya. Oke, tertutup ya. Jadi mulainya dari 15 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 10. Jadi 0 ya. Oke, saya lanjut ke A3. Karena kita lihat A3 di sini kosong, maka saya kasih tanda positif dulu ya. Mulainya harus positif dulu. Maka kita langsung ke sini.
ini negatif, kemudian lanjut ke sini, positif, kemudian di sini kosong, maka dia harus ke sel yang terisi ya. Negatif, kemudian ke sini, positif, kemudian ke sini, ini negatif, oke, kemudian ke sini, oke. Jadi 3 min 10 plus 5 min 10 plus 12 ini dikurangi 10 lagi ya, min 10. Ini dari kelompok 5 ya, jadi ada perbaikan ya, min 10. Jadi ini sama ini kan min 30 ya, min 30 dikurangi 20 ya, jadi min 10. Oke. Jadi dikurangi ya. Nanti diperbaiki ya kelompok 5. Lalu kita tinjau lagi sel yang kosong B3. Ini ya. Berarti saya kasih tanda positif dulu. Supaya tertutup berarti dia harus ke atas. Negatif. Kemudian ke sini positif. Kemudian ke sini negatif. Kembali lagi ya. Menjadi jalur yang tertutup. Sehingga diperoleh sama dengan 1 ya. 9 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10. Sehingga sama dengan 1. Oke. Nah, kita pilih yang paling kecil. Sehingga terpilih sel A3. Oke, kita tinjau sel A3 berikutnya. Nah, dari sel A3 ini, dari jalur yang sudah dipilih ini, kita pilih sel yang terisi, tapi yang paling minimum. Yang paling minimum adalah 20. Ya, yang paling minimum 20. Jadi, untuk sel yang tandanya positif berarti tambahkan 20. Untuk sel yang negatif berarti dikurangkan 20. Dan seterusnya. Oke. Sehingga nanti akan diperoleh tabel biaya transportasi optimum tahap 1. Ini tadi sudah tambah langsung 20 ya. Yang ini dari 120 dikurangi 20. Karena ini negatif, berarti ini tadi, kalau saya kembali ke yang ini, berarti ini 30 ditambah 20. Lalu ke sini, ini 60 dikurangi 20. Ini 20 plus 20. Nah, kesininya berarti apa? 70 dikurangi 20. Ya, 70 ya. Oke. Nah, menghitung biaya transportasinya. Diperoleh biaya transportasi minimumnya adalah 2.690.000. Pertanyaannya adalah, apakah total biaya transport sebesar 2.690.000 tersebut sudah merupakan total biaya transportasi minimum? Kalau belum, berarti kita harus meninjau lagi. Cek, karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif. Tadi ya, kan ada masih bernilai negatif. Kita lihat berarti sel yang kosong ini C1. Oke. Kemudian A2. Kemudian B3. Oke.
Kalau ini mau kita jelaskan, kalau saya mau jelaskan lagi, nah ini kalau mulai dari sini ya ini plus, berarti ke bawah, kemudian ke sini plus ya, dan ke sini negatif, positif. Oke, kalau A2 saya kasih warna biru. Nanti di sini positif, berarti dia harus ke atas. Negatif, ke samping, positif. Di sini nggak bisa, berarti dia harus ke bawah. Negatif, kemudian kembali lagi ke sini. Oke, untuk B3-nya berarti kita tinjau sel yang ini ya. Ini positif, negatif, positif, negatif, kembali lagi. Ingat harus jalur tertutup ya. Jalurnya harus tertutup. Dan yang paling kecil, yang paling nilainya minimum atau yang masih ada nilai negatif yaitu C1. Karena nilai yang paling terkecil adalah negatif 2 atau min 2 yang terjadi pada siklus sel C1, maka kita lihat isi sel yang paling terkecil adalah 40. Ya, 40. Ini ya. Terserah mau pilih yang ini apa ini ya. Yang terkecil adalah 40. Maka seperti cara yang tadi, kalau yang tandanya positif berarti ditambahkan 40. Kalau yang tandanya negatif berarti dikurangkan 40. Oke, saya lanjut ya. Yang ini saya rasa sudah dipahami ya. Sehingga diperoleh metode stepping stone tahap 3. Solusi optimum metode stepping stone tahap 3 ya. Seperti ini. Yang dari C1 tadi. Kita hitung biaya transportasinya, diperoleh biaya transportasi minimumnya adalah 2.610.000. Oke, saya lanjut lagi. Kita cek lagi. Apakah sudah minimum? Nah, dicek lagi. Dari tabel yang tadi ya, yang terakhir tadi, kita cek lagi. Dari tabel itu ada 3, A2, C2. Oke, caranya sama ya, harus tertutup. Ya. Oke. Dicek lagi, ternyata masih ada yang minimum, yang nilainya 0. Maka mengulang lagi langkah nomor 2. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Karena tadi yang minimum tadi adalah A2, maka jalur yang dipilih adalah sebagai berikut. Nah, dari sini yang paling minimum nilainya adalah 10 ya. Jadi yang tandanya positif ditambahkan 10, yang tandanya negatif dikurangkan 10. Sehingga diperoleh biaya transportasi optimum metode stepping stone tahap 4 sebenarnya ya. Diperoleh seperti ini. Ternyata sama ya. Sama hasilnya. Jadi
Kemudian dicek lagi, ternyata sudah tidak ada yang negatif. Nilai dari selnya. Oke. Setelah itu, kalau sudah tidak ada yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa metode stepping stone dapat berhenti iterasinya ya. Sehingga diperoleh biaya minimumnya adalah 2.610.000. Demikian penjelasan tentang transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Saya harap penjelasan mengenai metode stepping stone yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 bisa dipahami. Demikian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.